pagi hari ini saya mau sampaikan dia adalah roh yang didiam dalam hidup saya dan saudara. Ada satu peristiwa yang menarik, sebetulnya bagian inilah yang menginspirasi semua bagian dari khotbah ini. Kisah Rasul pasal yang ke-9 ayat yang ke-31. Kisah Rasul pasal yang ke-9 ayat yang ke-31. Ada satu situasi yang menarik saudaraku. Saya berharap saudara terbuka, oh iya. Kisah Rasul pasal yang ke-9 ayat yang ke-31. Selama beberapa waktu, jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai, berada dalam keadaan tenang, berada dalam keadaan sejahtera, berada di dalam kecukupan dan bahkan kelimpahan. Tidak ada konflik sama sekali, tidak ada persoalan sama sekali. Alkitab mengatakan mereka semua ada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar. Dikatakan bahwa jemaat di seluruh Yudea, di seluruh Galilea dan seluruh Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar. Jadi keadaan jemaat yang ada di Yudea, Galilea dan Samaria ini dalam keadaan yang sangat menyenangkan. Semua parameternya bagus. Mereka bertumbuh dengan baik. Mereka dalam keadaan damai. Mereka tidak punya persoalan, mereka mengalami berkat rohani, mereka mengalami berkat jasmani. Jemaat bertumbuh dan dikatakan oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Ketika saya membaca akan ayat-ayat ini, saya katakan Tuhan, ini situasi yang bagus. Ini situasi yang menyenangkan bagaimana sebuah jemaat mereka hidup dalam keadaan damai, hidup dalam keadaan menyenangkan, mereka bertumbuh dalam segala hal. Di situ ada pengenalan akan Tuhan, di situ ada takut akan Tuhan. Saya dan saudara merindukan hal itu terjadi dalam kehidupan kita. Kalau Alkitab mengatakan seluruh jemaat di Yudea, Galilea dan Samaria mereka hidup dalam keadaan baik dan menyenangkan, lalu apa keberatannya, lalu apa alasannya, lalu apa susahnya? Saya dan saudara juga mengalami hal yang sama. Kalau seluruh jemaat di Yudea, Galilea dan Samaria itu hidup dalam keadaan damai oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus, lalu bagaimana kalau kita ganti kata-kata itu dengan seluruh keluarga kita? Seluruh keluarga yang ada di dalam jemaat, seluruh keluarga daripada anak-anak Tuhan, seluruh keluarga dari siapapun yang mengikuti ibadah, mereka semuanya hidup dalam keadaan damai, mereka semuanya hidup dalam keadaan diberkati, mereka semuanya hidup di dalam keadaan yang menyenangkan. Loh, apa salahnya dan apa keberatannya? Apakah Roh Kudus tidak mampu dan tidak bisa? Ketika saya baca ayat itu sebetulnya saya senang sekali Tuhan. Lalu apa keberatannya ini terjadi dalam kehidupan kami. Dan Tuhan katakan tidak ada keberatan. Ketidakmengertian itu acap kali yang membuat kita tersesat. Ketidakmengertian itu yang acap kali membuat saya dan saudara tersesat. Kita tidak mengalami seperti yang dialami oleh jemaat yang ada di Yudea, Galilea dan Samaria itu. Tapi kita berjuang dengan sendiri. Kita tidak mengandalkan pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Kita tidak mengandalkan akan pimpinan Roh Kudus. Kita tidak mengandalkan Dia sebagai penolong, sebagai penghibur yang akan menyingkapkan semua kebenaran dalam kehidupan kita. Kita memilih jalan hidup kita. Kita memilih nasihat orang lain. Dan akibatnya arah kehidupan kita, arah kehidupan keluarga kita itu tersesat dari jalan Tuhan.
Saudaraku, hari-hari ini kita dimudahkan dengan Google Map. Saya sangat dimudahkan. Saya katakan kepada istri saya, oke, kita akan ke Jakarta. Oh iya, saya ke Jakarta berkali-kali, sering, tapi kan naik pesawat, lalu setelah itu dijemput orang. Jadi saya tidak memperhatikan akan jalan yang demikian rumit. Yang setiap kali itu bertambah jalan tolnya dan sebagainya. Saya dijemput, lalu saya hanya duduk dan orang Jakarta yang mengemudikan mobilnya, saya tidak mikir lewat jalan mana, lewat jalan tol mana, bayar berapa, saya tidak mikir. Kadang-kadang, Pak, di sana macet, kita lewat jalan tikus. Saya katakan, oke, pastikan tikusnya pada pergi, kasihan tikusnya. Ya, tapi satu waktu kami harus ke Jakarta. Dan saya ajak istri saya, ayo kita ke Jakarta naik mobil. Dia, nanti kalau kita tidak tahu mana yang banjir, mana yang tidak. Itu kan pas musim banjir, dulu pas musim banjir kan. Nanti kalau kita terjebak bagaimana? Kita coba aja, ada Google Map. Kita ke Bandung, lewat jalan tol, pada itu belum pernah, pakai Google Map. Kita ikuti, saya drivernya, istri saya co-drivernya. Begitu pada sampai persimpangan yang kita tidak pernah tahu, saya katakan perhatikan mapnya. Perhatikan mapnya. Nah, satu kali pada waktu kami ke Bandung, saya pikir belokan ke Bandung itu akan cukup besar dan akan cukup jelas. Tapi saya yang belum pernah lewat jalan tol ke Bandung, saya tidak memperhatikan sebetulnya di Google Map itu sudah ada bahwa ini belok ke kiri. Cuma saya tidak memperhatikan. Saya pikir saya tunggu, saya lihat aja satu tanda yang besar, ada pelang besar, ternyata tidak kebaca. Alhasil saya kebelandangan, saudara. Saya keterusan. Aduh, harusnya belok kiri. Nah, begitu saudara di jalan tol untuk belok kembali perlu setengah jam. Saya harus cari kemana keluar lalu bisa balik lagi. Sebetulnya mbak-mbak yang ada di Google Map itu kan sudah ngomong. 300 meter lagi belok ambil jalur ke kiri. Kadang-kadang saya katakan, lu kok belok ke kiri toh? Ini kan kita mau ke kanan. Kadang-kadang kita itu bantah dengan mbak-mbak yang ada di Google Map itu. Satu kali kami akan berbelok ke kanan. Arah jalurnya belok ke kanan, tapi dia katakan begini, ambil jalur ke kiri untuk belok ke kanan. Bingung tuh saudaraku. Ambil jalur ke kiri untuk belok ke kanan, saya katakan, mbaknya belum pernah ke sini. Kita terus saja langsung belok kanan. Begitu kita terus ada tanda larangan belok ke kanan. Akhirnya kita muter-muter tidak karuan. Siapa bilang saudara dan saya tidak kenal Roh Kudus? Saudara dan saya kenal, cuman kita sering mengabaikannya. Kalau Roh Kudus itu bisa menolong sebuah jemaat hidup dalam keadaan damai, apa halangannya dia akan menolong saya dan saudara dan anak-anak saudara ketika pada masa sulit ini. Pak, bagaimana anak-anakku akan belajar? Minta pertolongan Roh Kudus. Minta pertolongan Roh Kudus supaya saudara juga ikut menemani belajar. Jangan minta pertolongan Roh Kudus tinggal pergi jalan-jalan. Pak, bagaimana dengan keuangan, bagaimana dengan pekerjaan, mari sertakan Roh Kudus. Kalau dia bisa menolong sebuah jemaat hidup dalam keadaan baik, saya percaya tidak ada halangannya dia akan menolong saya dan saudara.